Hai semua, kali ini aku mau bikin roti menul atau yang biasa disebut dengan roti kasur. Dan ini tuh bikinnya mudah dan hasilnya pun enak banget ya. Ini tuh tanpa pelembut dan tapi hasilnya ini enak banget dan wangi juga ya. Dan siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahannya, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, pertama di sini aku udah siapkan bahannya. Aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Bebas ya untuk mereknya. Lalu aku punya 50 gram gula pasir, 2 butir kuning telur. Lalu itu ada mentega sebanyak 40 gram dan ini susu cair sebanyak 150 ml. Dan ini juga ada 4 gram ragi, 15 gram susu bubuk, dan ini ada sedikit garam, aku timbang 2 gram. Dan untuk toppingnya di sini aku pakai keju, cheddar pro cheese, dan meses coklat aja ya. Nah, langsung aja di sini pertama aku mau campurkan dulu untuk bahan keringnya. Aku masukkan tepung terigu ke wadah, gula pasir, ragi, dan susu bubuk. Lalu ini akan aku aduk-aduk dulu sebentar sampai tercampur merata. Selanjutnya aku mau masukkan untuk kuning telurnya ya. Kalau misalkan kalian mau pakai telur utuh pun boleh, disesuaikan aja. Lalu kita tambahkan susunya, ini enggak aku langsung masukkan semuanya ya untuk susunya. Dan ini langsung kita mixer aja sampai membentuk adonan atau sampai si bahannya ini menggumpal ya. Dan di sini aku pakai mixer paling speed rendah. Nah, kalau sekiranya masih kurang untuk airnya, kita tambahkan aja semuanya. Dan kalau sudah menggumpal seperti ini, kita akan masukkan untuk bahan terakhir. Di sini aku tak masukkan untuk mentega atau margarinnya, dan aku masukkan juga garam ya. Dan ini di mixer kembali sampai si adonannya ini kalis, elastis. Aku mixer selama 15 menit dan aku pakai speed sedang aja. Nah, ini tandanya kalau seperti ini sudah mulai kalis ya, dan di mixer aja terus sampai si adonannya ini mulus. Dan kalau sudah mulus seperti ini, tandanya ini sudah selesai kita mixer, dan tandanya itu tidak lengket di wadah atau di tangan ya. Selanjutnya di sini aku mau tes window pan untuk mengecek kekalisannya. Nah, kalau misalkan saat kita lebarkan atau kita bentangkan seperti ini adonannya tidak mudah robek, ini tandanya sudah kalis dan kita bisa lanjutkan ke step berikutnya. Dan di sini aku mau bulatkan dulu untuk adonannya. Dan di sini akan aku diamkan dulu ya untuk si adonannya. Aku diamkan selama 30 sampai 40 menit atau tergantung suhu ruang masing-masing. Boleh kalau misalkan agak lama pun 1 jam gak apa-apa. Dan ini kita tutup aja pakai kain bersih dan tunggu sampai si adonannya ini mengembang. Dan ini dia adonannya sudah mengembang ya. Dan ini akan aku kempiskan dulu dan aku buang untuk udara yang ada di dalamnya. Atau boleh diuleni sebentar untuk membuang udara yang ada di dalamnya. Nah, kalau udah ini akan aku pindahkan ke alas yang sudah kita siapkan. Dan ini adonannya udah siap kita timbang dan kita bagi-bagi ya. Dan di sini aku mau timbang adonannya dan aku mau bagi sebanyak 12 bagian.
Dan di sini aku bulatkan lagi ya, agar si adonannya ini tidak mudah mengembang saat kita bagi-bagi adonannya. Dan di sini aku langsung timbang aja ya. Pertama di sini aku mau timbang sebanyak 50 gram. Dan ini dibagi aja sampai si adonannya ini terbagi semua. Dan sedikit informasi, karena ternyata ketika aku timbang 50 gram di sini tidak cukup untuk dibagi jadi 12 bagian, jadi aku kurangi timbangannya jadi 45 gram, dan ini jadi cukup jadi 12 bagian ya. Dan kalau udah kita bagi-bagi adonannya, lalu aku bulatkan dulu agar lebih memudahkan saat kita mengisi adonannya nanti. Dan ini dibulatkan ke semua bagian adonan ya. Dan ini dia adonannya sudah selesai aku bulatkan. Dan aku tutup dulu agar si adonannya ini tidak mudah kering bagian atasnya. Dan di sini juga aku udah siapkan loyang yang sudah aku olesi pakai margarin dan aku alasi pakai kertas roti. Loyang yang aku pakai di sini ukurannya 22 cm ya. Dan di sini juga aku udah siapkan toppingnya, keju yang sudah diparut dan meses coklat. Kalau misalkan mau pakai selai coklat pun boleh ya, atau mau pakai selai strawberry, blueberry, ya itu sesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Dan pertama di sini aku ambil satu adonan yang sudah kita bulatkan pertama, lalu ini digilas atau kita pipihkan pakai bantuan rolling pin. Kalau nggak punya rolling pin bisa pakai botol atau gelas di rumah ya. Dan ini kita akan isi pakai meses coklat. Lalu kita akan tutup untuk si adonan isiannya ini. Dan ditutup sambil dicubit-cubit ya, agar tidak bocor atau agar lebih merapat. Nah, kalau udah seperti ini boleh kita rounding kembali agar bulatannya ini lebih mulus. Nah, kalau udah di sini aku mau pindahkan ke loyang. Nah, selanjutnya aku ambil lagi adonannya dan akan aku pipihkan lagi pakai bantuan rolling pin. Dan ini dipipihkan, lalu kita balik adonannya agar yang saat kita gilas pertama itu ada di bagian atas nanti. Nah, selanjutnya di sini aku mau isi pakai keju yang sudah aku parut. Dan ini kalau udah diisi kita tutup kembali ya. Nah, kita tutup sambil dicubit-cubit biar lebih rapat dan tidak bocor, atau agar lebih mulus untuk si bulatannya ya. Kalau udah ini boleh di rounding kembali. Nah, kalau udah di rounding seperti ini boleh kita pindahkan langsung ke loyangnya aja. Dan lakukan ke semua adonannya ya. Dan ini dia adonannya sudah selesai aku isi dan sudah aku tata juga di loyang, dan ini akan aku diamkan dulu selama 40 atau 1 jam sampai si adonannya ini mengembang. Dan ini dia adonannya sudah selesai aku diamkan dan sudah mengembang. Dan terakhir di sini aku mau oles pakai susu cair. Dan ini dioles ya ke semua bagian atas rotinya. Dan fungsinya untuk dioles di sini agar si
tekstur atasnya ini tidak kering atau tidak keras ya. Nah, kalau udah kita oles, kita boleh pakai topping sesuai selera. Dan di sini aku mau pakein topping sesuai dengan apa yang aku isi di dalamnya ya. Karena di sini aku tatanya juga zigzag dan sebagian juga aku isi keju coklat atau coklat keju. Lalu di sini aku mau kasih topping juga pakai meses coklat. Dan ini dia udah selesai aku toppingin, dan selanjutnya di sini aku mau panaskan ovennya dulu. Aku panaskan di suhu 200 derajat api atas bawah selama 10 menit. Dan kalau udah, langsung aja kita masukkan untuk si rotinya ini. Dan kita panggang kembali selama 20 sampai 25 menit dengan suhu 170 sampai 180 derajat atau tergantung suhu oven masing-masing ya. Dan ini dia rotinya sudah matang. Selagi panas ini langsung aja kita olesi pakai mentega agar permukaan si roti bagian atasnya ini tidak kering ya. Dan dioles aja ke semua bagiannya. Dan ini dia rotinya sudah selesai aku oles dan rotinya pun sudah matang. Maaf sekali kalau tampilan atasnya ini kurang cantik atau terlalu kecoklatan. Teman semua boleh tinggal dituruni aja suhunya, karena oven yang aku pakai ini mungkin panasnya ini lebih panas untuk bagian atasnya. Dan di sini juga aku mau cobain untuk rotinya ya, dan akan aku potong. Dan ini tuh kelihatan banget hasilnya tuh berserat, dan hasilnya pun empuk banget ya. Ketika aku tekan seperti ini, dia kembali ke bentuk semula. Dan rasanya pun enak, lembut, dan kerasa wangi dan susunya. Dan di sini juga aku mau belah. Dan untuk coklatnya kalau pengen lebih lumer lagi, boleh kita ganti pakai selai coklat ya. Dan terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Selamat mencoba.